Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Utama Marwa Syahira dengan NIM 22070557. Nah, baik. Di sini saya akan memperjelaskan tentang macam-macam flowchart dan percabangan if dan switch case. Nah, hmm, pengertian flowchart. Flowchart adalah representasi grafis dari suatu algoritma atau proses digunakan untuk mempermudah logika program. Nah, apa itu macam-macam flowchart yang jenisnya? Yaitu ada 5. Yang pertama sistem, dokumen, proses, program, dan skematik. Nah, sini saya akan jelaskan satu persatu. Apa itu sistem? Sistem flowchart sistem itu yang menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem secara menyeluruh, termasuk input, proses, dan output. Biasanya digunakan dalam analisis sistem informasi. Nah, selanjutnya ada flowchart proses, yaitu yang menunjukkan langkah-langkah proses bisnis atau produksi dari awal sampai akhir. Ini sering digunakan di industri manufaktur atau layanan. Nah, selanjutnya dokumen. Dokumen ini menampilkan aliran dokumen dan informasi dalam organisasi yang menjelaskan bagaimana dokumen bergerak dari satu bagian ke bagian lain. Nah, selanjutnya ada program. Program yaitu menjelaskan urutan langkah-langkah logis dari suatu program komputer. Ini sering digunakan oleh programmer saat mendesain algoritma. Nah, lalu yang ada skematik. Skematik ini yang menggambarkan proses menggunakan simbol dan elemen fisik, misalnya alat atau mesin. Fokusnya pada peralatan dan layout, bukan hanya data. Nah, lalu simbol dalam flowchart ini ada terminator, yaitu pada start and end. Proses itu proses yang dilakukan. Decision itu percabangan atau kondisi. Lalu ada input, output. Input untuk memasukkan, output untuk kita melihat hasilnya. Row yaitu yang menghubungkan simbol dari misalnya dari terminator ke proses. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang percabangan if dan switch case. Apa itu percabangan if? Ya, percabangan if itu digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi tertentu dipenuhi. Contoh Python. Contoh ini pada Python. Jika if nilai 75 print lulus, else print tidak lulus. Nah, percabangan switch case yang digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa berdasarkan nilai ekspresi. Contohnya seperti seperti yang saya paparkan. Perbedaan if dan switch case. Nah, if ini cocok untuk kondisi kompleks dan rentang nilai. Nah, terus switch ini cocok untuk pilihan tetap seperti menu atau hari. Nah, if itu lebih fleksibel, sementara if switch lebih efisien dalam kondisi tetap. Nah, kesimpulannya, percabangan if ini digunakan untuk mengeksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu yang bisa melibatkan logika kompleks seperti perbandingan dan operator logika, and or not. Sementara itu, switch case itu digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode berdasarkan nilai tetap dari sebuah variabel. Biasanya itu lebih efisien dan mudah dibaca saat menangani banyak kemungkinan nilai tetap. If itu lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk kondisi kompleks. Sedangkan switch case itu dia lebih terbatas tetapi lebih terstruktur untuk pilihan tetap seperti menu atau hari dalam seminggu. Sekian untuk pembahasan tentang flowchart dan percabangan if dan switch case. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan contoh tentang looping. Di sini saya uh, me- codingannya. Jadi ini codingannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Nah, pada uh, in- import Java skill canner nih, kita akan ini untuk mengimport scanner dari library untuk Java. Terus pada public class untuk mendeklarasikan kelas utama Java dengan nama contoh
while loop karena di sini saya membuat contoh while loop. Nah, lalu pada contoh while loop itu eh, ada ada public static. Itu main string. Nah, itu metode utama main yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Habis itu Java scanner itu untuk menginput sistem, membuat objek scanner yang bernama input untuk membaca data dari input standar. Nah, lalu string itu untuk mendeklarasikan variabel jawab seperti tipe string dan menginisialisasikan dengan string kosong. Nah, lalu while eh, oke. Nah, program ini, lalu kita akan runningkan. Nah, pada eh, ke codingan ini, ditanya hasilnya, apakah kamu ingin keluar, ya atau tidak. Nah, kita akan ya. Lalu ini, ah, begini hasilnya. Program ini itu, loop ini itu untuk menampilkan pertanyaan yang lalu membaca input dari pengguna yang dan menyimpannya ke variabel jawab. Nah, jika pengguna mengetik iya, maka program selesai dan pesan ini ditampilkan. Hmm. Lah, ini jika iya. Lalu kita running dan kita menjawab oh, so, di sini kita menjawab tidak. Maka dia akan selalu mengulang-ulang. Inilah yang dinamakan looping. Kalau kita menjawab iya, maka selesai, maka program selesai. Inilah contoh dari looping. Oke, sekian dari contoh nah ini selanjutnya. Di sini tugas saya menjelaskan, membuat contoh flowchart, tapi di Illustrator Online. Nah, saya sudah membuatkannya. Di sini sama seperti flowchart hitam, cuman di sini ya kita hanya bisa membuatnya, tidak bisa menjalankannya. Sini start. Di sini saya menghitung luas lingkaran. Lalu kita tekan start, eh, input jari-jari, terus eh, L luas, kita masukkan nilai jari-jarinya, output luas. Nah, eh, eh, Lucid Chart ini sama-sama digunakan untuk membuat flowchart, namun biasanya ini bedanya Lucid Chart ini dengan Flowjaritem. Flowjaritem itu dia aplikasi, sementara Lucid Chart ini online di web ya. Jadi eh, untuk mahasiswa-mahasiswa biasanya yang menggunakan Flowjaritem karena di sana lebih simple, mudah. Namun di sini kita bisa juga membuatkannya karena di sini juga enak melalui online. Ya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma tentang flowchart untuk menghitung luas jajaran genjang di flowcharitem. Di sini saya menggunakan aplikasi flowcharitem. Nah, di sini ada main dan end. Main ini sama dengan start. Lalu di sini kita akan membuat flowchart tentang luas jajaran genjang. Yang pertama kita klik di bagian panah, lalu kita tekan deklarasi. Nah, deklarasi sini bertujuan untuk menginput variabel untuk menghitung luas jajaran genjang. Nah, di sini kita input integernya, luas alas tinggi. Nah, lalu di tipenya kita menggunakan integer. Lalu kita ketik OK. Nah, selanjutnya
kita akan menginput alas. Jadi di sini kita input eh, nama alasnya, oke. Lalu input tinggi karena rumus dari luas jajaran genjang yaitu alas kali tinggi. Nah, selanjutnya kita akan eh, menginput assign, yang dimana di sini untuk menghitung jumlah variabel tersebut. Di assign ini kita variabelnya ki- kita input luas dan pada ekspresinya kita input alas kali tinggi. Lalu kita ketik OK. Nah, selanjutnya baru kita tekan terakhir adalah output, yaitu untuk menghasilkan jumlah dari luas jajaran genjang. Output luas. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah selesai flowchart-nya, maka akan kita running. Nah, lalu di sini kita masukkan nilai dari kelasnya. Misalnya 6. Lalu enter. Lalu kita masukkan nilai tingginya. Di sini saya menggunakan 3. Nah, lalu dia akan muncul hasilnya eh, 18. Hasil dari 6 kali 3 di luas jajaran genjang. Nah, lalu selanjutnya eh, kita implementasikan pada bahasa pemrograman. Nah, di sini pada Windows kita tinggal tekan search kode viewers. Nah, yang dimana di sini akan muncul bahasa pemrograman yang akan kita inginkan. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi beginilah eh, hasil dari bahasa pemrograman dari luas jajaran genjang. Jika di running hasilnya akan sama seperti tadi. Kita input alasnya 8, lalu tingginya 4, maka akan keluar hasilnya pada bahasa pemrogramannya di sini. Nah, eh, jadi sekian dari hasil menghitung luas jajaran genjang di flowchart. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.